Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Seperti kita ketahui sekarang kan sudah masa-masa pandemi. Sejak video ini saya buat, boleh dikatakan kita sudah work at home atau work from home sudah lebih dari 1 bulan. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang stres, banyak orang yang terpuruk, khususnya banyak pengusaha offline yang memang selama beberapa belakangan saya sering diajak Insta Live segala. Mereka banyak mengeluh apa yang harus mereka lakukan di dalam kondisi resesi, di saat kondisi pandemi ini. Percaya sama saya, bahwa di saat resesi dan pandemi ini pasti muncul profesi-profesi baru. Nah, yang seringkali mungkin kalau Anda stres, Anda bingung, profesi baru ini akan bermunculan, dan mungkin saya bisa bagikan sebagai insight baru Anda, agar kalian semua anggap pandemi ini kita nggak tahu kapan mau berakhir, tapi anggap ini suatu pelajaran baru dalam hidup yang harus Anda pelajari, dan siapa tahu ini bakal menjadi profesi baru Anda. Apa saja? Jadi 5 profesi baru yang akan muncul di saat pandemi dan pasca pandemi. Nah, jadi gini ya, sahabat entrepreneur, saya ingin sharing sedikit. Saya tidak mau bercerita tentang wabah corona lagi, karena toh sudah 1,5 bulan di Indonesia jumlahnya sudah semakin naik. Ya, saya nggak mau bahas itu karena udah terlalu banyak media yang bahas. Dan itu juga tidak berpengaruh apa-apa sama hidupmu, juga tidak berpengaruh apa-apa bisnismu. Bisnismu juga kalau sudah tidak bisa diapa-apain, mungkin karyawan dirumahkan, THR nggak bisa bayar, dan banyak pengusaha sudah nggak bisa bertahan dan sebagainya. Saya nggak mau bahas itu lagi karena bagi saya nggak guna gitu ya. Karena yang penting bagaimana apa yang bisa kita kerjakan, apa sesuatu yang bisa kita lakukan di saat masa-masa kondisi seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kita pasti ada sesuatu hal baru yang bisa kita kerjakan, karena seumur hidup kita belum pernah mengalami masa-masa seperti ini. Seumur hidup kita belum pernah mengalami sebuah masa di mana semua orang di seluruh dunia hampir dirumahkan. Orang bepergian itu cuma karena kirim barang atau kemana, tapi semua dipaksa work from home supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, daripada kita stres di rumah cuma makan, tidur, nonton, malah tubuh tidak sehat. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pandangan dan insight apa yang bisa kita kerjakan di saat pandemi ini. Yang pertama adalah profesi baru yang bakal muncul adalah konsultan digital. Konsultan digital itu enaknya adalah apa? Misalkan Anda punya klien di Rusia, tapi Anda bisa kerjakan di Bali. Gitu. Anda tetap bisa interaksi dengan klien Anda, meskipun di seluruh dunia. Misalkan bos Anda itu orangnya di Rusia, atau bos Anda itu orangnya di Jerman, tapi Anda tetap bisa berinteraksi meskipun Anda tinggal di rumah. Gitu ya, itu namanya konsultan digital. Dan konsultan digital ini sekarang pekerjaannya apa saja? Banyak. Konsultan digital siapa tahu seperti salah satunya editor. Anda butuh editing video dengan cepat. Jadi profesi editor memang lagi naik daun sekarang. Kedua, Anda harus belajar. Memang ini dunianya anak-anak muda sekarang. Kedua adalah copywriting. Bagaimana sekarang menuliskan konten-konten dalam bentuk tulisan yang menarik perhatian orang untuk membaca. Jadi itu termasuk konsultan digital. Jadi skill copywriting Anda itu harus ditingkatkan. Jadi itu bisa menjadi sebuah profesi baru ya. Yang ketiga adalah sekretaris digital. Jadi dulu mungkin Anda harus butuh sekretaris untuk di samping Anda, sekarang sekretarisnya digital aja. Jadi nggak perlu harus ngantor, tapi mungkin yang terpenting dia harus mengingatkan tugas seorang sekretaris itu apa. Sekarang ada reminder tertentu. Dan yang keempat adalah akuntan digital. Jadi bisa jadi sekarang aplikasi-aplikasi baru atau Anda punya sebuah melayani jasa konsultan pajak digital, konsultan pembukuan digital, itu bisa kita kerjakan tanpa harus bertatap muka gitu. Dan kita tidak perlu harus menggaji seorang akuntan. Anda bisa memberikan fee atau cukup by project aja. Contoh, tolong diaudit keuangan perusahaan saya, tolong diaudit keuangan saya. Nah, dari situ langsung keluar semuanya. Nah, by project dia kerjakan, Anda keluarkan fee-nya berapa, nanti Anda audit semuanya. Jadi banyak bermunculan profesi baru sekarang. So, siapa bilang bahwa di masa pandemi ini semuanya bangkrut? Tidak. Tidak semuanya bangkrut, tidak semuanya hancur.
Yang bangkrut hancur itu yang tidak mengerti dunia digital. Itu aja. Jadi pasti sekarang Anda harus mempersiapkan. Bagi Anda yang sekarang menonton video saya sedang mengeluh, karyawan Anda nggak bisa digaji, nggak bisa dibayar. This is your time to go digital. Ya, jadi ini waktu Anda untuk mendigitalisasi semua pekerjaan Anda. Nah, yang kedua, yaitu guru online. Ya, jadi guru online ini bakal menjadi suatu profesi baru. Kenapa? Karena dulu mungkin seperti contoh anak saya yang cewek. Sekarang dia latihan baletnya cuma dari Zoom. Ya, bayarnya sama gitu. Mungkin dipotong sekian harga. Tapi kan artinya gurunya cuma di rumah, tapi muridnya berapa misalkan? 50. Ya sudah, cuma taruh Zoom di depan, kemudian balet online sama-sama. Nah, itu salah satunya guru online ya. Salah satunya juga apa? Misalkan les online. Les matematika online, ya kan? Semuanya go online. Jadi guru online itu sekarang lagi dibutuhkan, profesi online lagi dibutuhkan. Nah, itu bisa menjadi opportunity juga. Anda cuma punya HP, download aplikasi Zoom, jual jasa Anda, menarik gitu loh. Karena semua orang nggak bisa keluar dari rumah kan, tapi Anda bisa menawarkan jasanya di situ. Dan bagi Anda yang dulunya guru offline, sekarang bisa beralih ke online. Yang ketiga adalah konsultan medis digital. Sebelum pandemi, dokter memang yang saya tahu dapat larangan dari ID tidak boleh memberikan konsultasi secara jarak jauh by phone, itu nggak boleh, harus tatap muka. Tapi zaman sekarang ketika semuanya sudah tidak boleh tatap muka, tidak boleh bersentuhan langsung, ya konsultasi pun tidak nyaman, harus jarak 1 meter, kemudian harus pakai masker dan sebagainya. Gimana kita mau pegang? Dokter gimana mau diagnosa? Nah, jadi sekarang konsultasi medis digital jarak jauh itu bisa. Dan sekarang kita juga lihat banyak sekali seperti kayak Halodoc dan sebagainya. Itu kan sebuah aplikasi yang memungkinkan ada dokter yang melayani secara digital. Mau nggak mau. Ya, jadi zaman sekarang ini bisa jadi ini sebuah profesi. Makanya Anda mungkin para dokter-dokter yang sekarang prakteknya lagi sepi dan sebagainya, Anda bisa lakukan ini. Ya, supaya Anda tetap punya pasien yang bisa menghidupi kos operasional Anda. Ya. Dan yang keempat adalah konten kreator dan influencer. Nah, ini sudah sangat jelas. Sudah bukan barang baru kalau sekarang para YouTuber, konten kreator, sosial media artis, sosial media selebriti, selebgram, dan sebagainya semua lagi naik daun sekarang. Karena permintaan mereka lagi di mana-mana. Karena boleh dikatakan sekarang budget marketingnya dilempar semua yang punya platform digital, yang punya follower digital. Karena bisnis harus terus berjalan kan. Jadi kalau Anda sekarang belum mempersiapkan platform digital Anda, ya mau nggak mau Anda sekarang harus mempersiapkan konten. Kalau tidak, bisnis Anda akan semakin ketinggalan jauh. Ya, kalau Anda nggak mau bikin kontennya, ya silakan Anda keluarkan budget marketing Anda untuk membayari para influencer dan konten kreator supaya bisnis Anda tetap survive. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Oke? Nah, yang terakhir, yang kelima, ini jelas karena sekarang masa pandemi, kesadaran orang untuk mulai gaya hidup sehat akan mulai sadar. Oleh sebab itu, mungkin Indonesia belum sadar akan konsumsi food supplement, tapi sekarang mau nggak mau orang Indonesia mulai sadar untuk konsumsi food supplement. Kalau di negara maju seperti Singapura, Korea, Jepang, kalau di Amerika itu seperti Eropa, di Jerman, nggak semua negara Eropa maju ya, negara maju seperti Jerman, Inggris, Paris, dan sebagainya, atau mungkin di Amerika, mereka negara maju kesadaran minum suplemen itu tinggi sekali. Bahkan ada sebuah data mengatakan orang Amerika itu menyisihkan 20% penghasilannya untuk konsumsi suplemen. Karena suplemen itu kenapa dinamakan suplemen? Suplemen itu kan namanya tambahan. Namanya juga tambahan, otomatis dia memberikan tambahan yang tidak Anda, nutrisinya tidak Anda dapatkan di makanan. Gitu, ya kan? Nah, makanan sehari-hari. Jadi kalau orang Indonesia makanan sehari-harinya apa? Contohnya ya, kalau orang di Jawa Timur, Jawa Tengah ya mungkin setiap hari cuma penyetan, kremes, atau manis-manis dan sebagainya. Kadang nutrisinya kurang. Nah, sedangkan dengan konsumsi suplemen kita bisa menambah imunitas. Kalau suplemen tidak diutamakan, nah sekarang coba kita lihat apa bedanya atlet Indonesia sama atlet luar. Ya jelas kalah, atlet Indonesia bodinya krempeng-krempeng, ya kan? Karena apa? Suplemennya kurang. Coba kalau atlet luar bodinya itu bagus, ototnya bagus, muscle-nya bagus. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau seandainya disetarakan dengan atlet luar negeri itu bisa.
tapi apa yang dimakan. Karena tubuh Anda tidak akan berubah dengan apa yang dimakan. Kalau proteinnya masih kurang, asam aminonya kurang, ya kan? Ya jelas tubuh Anda tidak bisa lebih baik. Tapi dengan konsumsi suplemen itu sangat jelas. Jadi profesi yang akan muncul adalah reseller food supplement yang akan booming. Nah, saya sih rekomendasikan kalau Anda memang tertarik mau jual suplemen apa, sebagai salah satu opportunity zaman sekarang, gabung aja sama company kita namanya KK Indonesia. Nah, di situ kita ada puluhan suplemen yang sangat disesuaikan dengan kantongnya orang Indonesia. Contohnya seperti kayak Super Green Food, itu harganya terjangkau per biji, cuman nggak sampai Rp1.000. Satu hari kalau mau sehat 5 biji, 10 biji, 5.000, 10.000. Orang sekarang makan 10.000 mau dapat apa? Tapi Anda dengan tambahan 5.000, 10.000, tubuh Anda bisa lebih sehat. Bukankah itu sebagai opportunity yang bisa Anda kerjakan di masa pandemi ini? Itu masih banyak suplemen-suplemen yang disesuaikan dengan kantongnya orang Indonesia. Silakan konsumsi. Karena sekarang apa? Corona tidak menyerang orang tua aja. Kita lihat kalau data, Corona juga bisa menyerang anak-anak muda loh. Ya kan? Bahkan beberapa atlet di Eropa, atlet basket NBA, atlet bola itu juga terkena corona. Kenapa? Apa mereka nggak kurang hebat? Ya kan? Salah satunya mereka juga imun sistemnya lemah karena mungkin latihan diforsir, konsumsi nutrisinya kurang, istirahat kurang, akhirnya imun sistemnya drop. Oke? Nah, itu aja peluang yang bisa saya sharingkan. Semoga ini menginspirasi Anda. Jangan lagi down, jangan lagi loyo. Anggap aja ini sebuah pelajaran baru dalam kehidupan yang harus Anda pelajari. Dan siapa tahu dengan profesi baru ini, malah bisa lebih sukses dari profesi lama Anda. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.